evaluasi pendidikan ekonomi. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian firma. Firma dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap Orden Firma. Secara harfiah, perserikatan dagang antar beberapa perusahaan atau sering juga disebut VA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Kelebihan dari firma ada: 1. Cara pendirian cukup mudah. 2. Mempunyai kekuatan keuangan. 3. Pengembalian keputusan dan pertimbangan dilakukan bersama sehingga hasilnya jadi lebih baik. 4. Pajak yang dikenalkan tidak begitu besar sebagaimana PT firma. Hanya kena pajak untuk keuntungan yang didapatkan badan usaha. 5. Adanya gabungan antara beberapa orang yang mempunyai dan keahlian masing-masing. Adapun kekurangan dari firma itu sendiri, setiap anggota mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang dan perusahaan. 2. Apabila salah satu anggota firma keluar, maka bubar pula firmanya. 3. Perbuatan sebagai anggota firma menjadi tanggung jawab anggota firma yang lain. 4. Apabila ada anggota firma yang tidak taat pada perjanjian, firma akan membuat masalah dan ketegangan dalam perusahaan sehingga jalannya perusahaan akan terganggu. Adapun pembagian laba rugi. Metode dasar perhitungan pembagian laba rugi bersih firma haruslah dinyatakan secara tertulis dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang ditandatangani atau disahkan oleh semua anggota sekutu. Secara umum, metode pembagian laba rugi bersih firma dibedakan menjadi 5, yaitu: yang pertama, berdasarkan rasio tetap. Yang kedua, berdasarkan rasio tertentu. Yang ketiga, berdasarkan gaji anggota sekutu. Sisa akan dibagi sesuai rasio tetap. 4. Berdasarkan bunga atau hasil investasi atau saldo modal masing-masing anggota sekutu dan sisanya akan dibagi sesuai rasio tetap. Laporan keuangan firma. Laporan keuangan firma sama seperti laporan keuangan untuk perusahaan perorangan, bedanya hanya pada jumlah pemilik. Laporan laba rugi firma sama seperti laporan laba rugi perorangan kecuali dalam hal pembagian atau distribusi laba atau rugi bersih. Masuknya sekutu baru. Masuknya sekutu baru dapat berakibatkan pada bubarnya firma yang lama dan dimulainya firma yang baru. Seorang dapat menerima masuk ke dalam firma dengan cara membeli bagian kepemilikan dari satu atau lebih anggota sekutu yang lama. Revaluasi aktiva. Menjelang masuknya sekutu baru, aktiva firma yang lama harus disajikan sebesar nilai pasar wajarnya. Dalam hal ini, seluruh aktivitas firma yang belum mendekati nilai pasar wajarnya yang harus disesuaikan lebih dahulu melalui revaluasi aktiva. Likuidasi firma. Likuidasi terjadi karena beberapa sebab, yaitu menjual perusahaan, meninggalkan anggota sekutu, atau terjadinya kebangkrutan atas firma. Dengan dilakukan likuidasi firma, kegiatan bisnis atau operasional perusahaan akan menjadi berakhir. Dengan kata lain, legislatif maupun umur ekonomis perusahaan juga akan berakhir. Adapun kesimpulan dari akuntansi firma dan perseroan. Firma dan perseroan keduanya merupakan bentuk-bentuk badan usaha, namun memiliki perbedaan dalam pengaturan dan tanggung jawab. Perseroan terbatas bentuk badan usaha di mana modal terbagi dalam saham dan memiliki badan hukum yang terpisah dan pemiliknya. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebab jumlah saham yang dimiliki.
sedangkan badan perseroan bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan operasional usaha, sebagaimana dalam firma.